Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan, wow, ada seseorang yang mulai berubah dan semakin serius denganmu. Okey guys, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai berubah dan mulai serius dengan perasaannya padamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai berubah dan semakin serius dengan perasaannya padamu. Wow, teman-teman, resistance, saya menangkap gambaran hubungan kalian ya, dihadapkan dengan pelbagai rintangan dan halangan ya. Namun walaupun sedemikian, seseorang ini mempunyai kekuatannya untuk menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketabahan. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman ya, saya mendapat gambaran seseorang yang seperti mampu untuk menempuhi segala sesuatu yang terjadi. Nah, walaupun pergerakan hubungan kalian ini mungkin ya terlihat agak perlahan. Teman-teman, dengan kemunculan energi ini ya, saya menangkap gambaran seseorang yang berani untuk menghadapi segala tantangan. Tetapi ini lebih besar ke arah, kamu tahu teman-teman, halangan ataupun tantangan terbesar bagi dirinya ketika melihat ke arah gambar tangan ini ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang memiliki perasaan yang cukup dalam kepada kamu, tetapi seperti sempat menahannya. Seolah-olah ya, tantangan terbesar itu tidak datang daripada yang lainnya, tetapi datang daripada perasaannya sendiri. Nah, mungkin teman-temannya beberapa di antara dia di sini orang yang sangat mencintai kamu, tetapi mungkinnya merasakan perbezaan di antara kalian, halangan di antara kalian, membuatkan dia seperti, nah ini teman-temannya tantangan terbesar. Sesuatu yang terpaksa dia pendamkan, sesuatu yang terpaksa dia kuburkan. Saya sempat menarik energi itu ya. Kita cuba lihatkan lagi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai berubah dan mulai serius dengan perasaannya padamu. Okey teman-teman, energi lain, wow, dengan kemunculan will. Nah ini teman-teman berbicara mengenai seseorang yang mempunyai keinginan atau kemahuan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Nah apabila bersebelahan dengan resistant, ini seperti isu yang berkaitan sama ada ini akan berlaku sekarang atau ke depannya. Yang berarti teman-teman, lambat laun, kamu akan tahu juga. Kamu akan tahu juga ya, sama ada dia ini akan menyampaikan perasaannya kepada kamu ataupun tidak. Tetapi dengan kemunculan kedua kartu ini ya, ini seperti energi yang tertahan-tahan atau ditahan-tahan. Namun apabila keluar kartu will, ini mengindikasikan seseorang yang memiliki kemahuan ya, atau keinginan yang kuat untuk bisa bersamamu. Nah ini teman-teman, kartu di tengah ini, pleasure. Kerana apa yang dia rasakan dengan kamu ya, ini kamu lihat kepada gambarnya ya. Nah, energinya begitu kuat banget ya, sehingga membuatkan dia merasakan begitu teruja, begitu terpesona. Tidak pernah merasakan energi sekuat ini dengan kamu di sini. Tetapi entah apa yang terjadi ya, kerana mungkin ada perbezaan atau halangan, membuatkan dia merasakan terpaksa menahan perasaan ini. Maka tantangan terbesar membuatkan dia mungkin tidak begitu memperjuangkan kamu, agak perlahan dari segi tindakannya. Nah ini teman-teman ya, kerana menurut saya dari tadi lagi ya, tantangan terbesar yang dihadapinya adalah dirinya sendiri. Padahal teman-teman ya, kamu lihat ya, kartu ini menjadi kartu di tengah kesenangan ataupun kebahagiaan yang dirasakan dengan kamu. Energi lain teman-temannya, wow, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ya ingin menakluki kamu. Orangnya sangat berwibawa dan orang yang tahu bagaimana untuk mengontrol sebuah situasi, tahu bagaimana untuk mengontrol perasaannya dan bisa beradaptasi ya agar tidak terlihat seolah-olah dia ini terlalu mengejar kamu. Nah, padahal, ini boleh dikatakan juga ya, seseorang yang sangat menjaga harga dirinya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan kartu ini bersebelahan dengan pleasure, wow, saya menangkap gambaran energi yang besar banget. Seseorang yang memiliki perasaan yang begitu mendalam, sangat mencintai kamu, sangat menyukai kamu, tetapi ini teman-teman ya, kerana energi mengontrol ataupun seseorang yang mempunyai disiplin yang baik, tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu.
Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, detik ini entah apa yang terjadi di antara kalian berdua. Sama ada dia sempat menguburkan perasaannya. Kerana detik ini teman-teman, sama ada kalian diam-diaman, tidak berkomunikasi atau mungkin ya sedang berjauhan. Ada yang mungkin terpisah ya melalui jarak, membuatkan dia merasakan dirinya dalam sebuah kegelapan. Kamu tahu teman-teman, energi kesenangan yang dirasakan dengan kamu kini seolah-olah sukar untuk digapai, sukar untuk didekati, atau mungkin kalian sedang berjauhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini ya. Apakah kamu mulai membatasi diri, ataupun dia yang tidak mengabari, atau kalian semakin ke sini ya, semakin mengurangkan komunikasi, atau dengan kemunculan darkness teman-teman. Nah, ini energi yang lebih parah lagi, mungkin ada yang sudah putus ataupun berpisah di sini. Wow, teman-teman, ini energi yang seperti sesuatu yang belum selesai, sehingga seseorang ini seperti seseorang ya yang sudah cukup lama menguburkan perasaannya terhadap dirimu. Tetapi semakin ke sini ya, semakin kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Dalam kegelapan ini, teman-teman, dia seolah-olah menemukan kekuatan, menemukan sebuah cahaya. Nah, ini kan bersebelahan dengan power dalam keheningannya. Kamu tahu, teman-teman, ini mengingatkan saya ke arah kartu The Hermit ya. Kamu tahu apabila memandang ke arah kartu darkness, kartu The Hermit, tanpa kita sedari, banyak yang kita pelajari dari kesepian. Banyak yang kita pelajari dari kesunyian. Banyak yang akan kita pelajari dari keheningan. Seolah-olah ya, kartu darkness yang bersebelahan dengan power ini, di saat kalian berjauhan, di saat kalian berpisah, dan sebagainya, ini seperti sebuah kekuatan yang merubah si dia, yang mulai mengetuk pintu hatinya. Nah, semakin ke sini, terlihat seperti ada sebuah perubahan, dan dia yang semakin menyedari akan perasaannya kepada kamu. Nah, ini kan bersebelahan dengan power. Maka teman-teman ada kesedaran di sini. Kesedaran yang bersebelahan dengan pleasure, kebahagiaan yang pernah dia rasakan dengan kamu. Maka semakin ke sini teman-teman, ada kesedaran yang mulai mengetuk pintu hatinya, mendorong dia untuk berubah, dan seolah-olah ya dalam diam, dalam kondisi kamu yang mungkin tidak percaya, semakin serius akan perasaannya kepadamu. Oke teman-teman, nah kamu lihat di sini ya, seseorang yang mungkin memantau kamu dari kejauhan, masih memantau social media kamu, seolah-olah ya masih memantau kemajuan pergerakan hidupmu. Blossoming. Nah ini teman-teman, energi yang semakin berbunga-bunga. Di awal hubungan, dia mungkin tidak menyadari yang dia bakalan akan mendapatkan perasaan sekuat ini. Tetapi setelah ditinggalkan seorang diri, berada dalam kegelapan ini ya, dia disedarkan. Perasaan ini seperti bertumbuh. Perasaan yang mulai berbunga-bunga, dan semakin ke sini, dia mulai sedar, semakin serius dengan kamu. Oke teman-teman, orang ini masih lagi memantau kamu ya. Kita coba lihatkan, seperti apa perasaannya ke kamu saat ini. Terlepas daripada situasi hubungan kalian ya, kamu sesuaikan. Seperti apa perasaannya ke kamu saat ini. Wow teman-teman, kamu lihat kamu mendapat kartu ini 2 kali ya. Lampu ini masih dinyalakan. Seseorang ini masih terlalu memfokuskan energinya ke kamu. Nah ini mungkin ya, masih lagi memfokuskan energinya ke kamu walaupun dari kejauhan. Teman-teman, kamu mendapat kartu ini 2 kali yang mengkonfirmasikan blossoming. Sesuatu yang mulai bertumbuh, sesuatu yang mulai berbunga-bunga, sesuatu yang mungkin tidak disedarkannya sebelum ini. Nah semakin ke sini, perasaannya semakin serius dengan kamu. Seseorang yang masih lagi memantau kamu dari kejauhan. Dia mungkin memiliki caranya yang tersendiri teman-teman ya, untuk memantau kamu dari kejauhan, atau mungkin masih lagi melihat ke arah postingan story-story kamu di media sosial, atau mungkin ya memantau daripada online yang lainnya seperti Instagram, WhatsApp, WeChat, Facebook dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Seperti apa pula perasaan kamu ke dia saat ini? Dalam diam, orang ini masih memantau kamu. Seperti apa pula energi kamu? Wow, teman-teman, purity. Kamu adalah seseorang yang mencintainya secara tulus. Tetapi dengan kemunculan purity, wow, ini kan bersebelahan dengan darkness.
kamu mulai keluar daripada situasi ini. Seolah-olah memberikan saya gambaran, kamu mulai menyingkirkan energi-energi yang tidak memanfaatkan kamu, energi-energi yang begini teman-teman. Kamu mulai meninggalkan energi ini. Seperti beberapa di antara kalian mulai membuka lembaran baru, memulai sesuatu yang baru, memulakan hidup yang baru. Mulai menyingkirkan segala energi-energi negatif yang sering menghantuimu. Kerana kamu sedar di sini teman-teman, kamu sangat mencintainya. Kamu mencintainya dengan perasaan yang begitu tulus. Tetapi teman-teman, ini adalah momen di mana kamu perlu melihat ke arah harga diri dan value kamu di sini. Kamu tahu teman-teman, bersebelahan dengan darkness, saya sempat merasakan ada energi yang berpisah. Ditinggalkan, diabaikan ya. Mungkin kamu yang ditinggalkan dia yang pergi dari hidup kamu, dan kamu mulai beradaptasi di dalam keheningan ini. Nah teman-teman, banyak yang akan kita pelajari sewaktu kita berada dalam kondisi kesepian, seperti kartu The Hermit yang saya bincangkan tadi. Maka di sini teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton ini pernah diabaikan, ditinggalkan, atau masih lagi ditinggalkan, sehingga kamu bisa beradaptasi dan keluar melakukan sesuatu yang baru dan sempat menyingkirkan energi-energi yang lama itu. Okey teman-teman, di sini wow, terlihat memang ada perubahan ya. Kamu lihat sendiri kartunya. Kartu perubahan. Teman-teman, ini perubahan apa saja. Semakin kamu belajar mencintai dirimu. Kerana kamu tahu ya, kamu begitu tulus mencintainya. Kamu tidak berlaku salah kepadanya. Semakin kamu tulus dengan dia, semakin kamu belajar tulus dengan dirimu sendiri. Nah ini teman-teman, men-trigger sebuah perasaan, men-trigger sebuah perubahan hati dari dirinya. Semakin ke sini teman-teman, perubahan ini mengindikasikan seseorang yang berubah melalui perasaannya kepada kamu. Semakin serius kepada kamu tanpa kalian berdua sedari. Nah ini teman-teman, change. Terlihat ada perubahan yang terjadi walaupun kalian berdua berjauhan, mungkin tidak bertemu, mungkin juga tidak berkomunikasi. Atau mungkin ya ada energi yang sudah lama diabaikan. Kita lihatkan di sini teman-teman ya, serba sedikit ciri-ciri seseorang ini. Siapa dia yang mulai berubah dan semakin serius akan perasaannya denganmu? Seperti apa ciri-cirinya? Teman-teman, kartu ini tertutup ya, kita lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang mulai berubah dan semakin serius denganmu. Alternative. Wow, teman-teman. Kartu ini kartu yang pertama muncul yang mengindikasikan ciri-cirinya. Dengan kemunculan alternatif sebagai gambaran pertama yang dilihat melalui ciri-cirinya. Yang berarti sejak awal lagi, dari mula lagi, kamu di sini memang sudah tahu ya, sama ada kamu menjadikan dia pilihan atau dia memang menjadikan kamu pilihan. Ini sesuatu yang sudah disedari sejak dari awal lagi. Nah ini teman-teman pembacaan umum ya, maka akan menarik energi semua jenis hubungan. Katakanlah kamu dan dia di sini memang sudah tahu tidak pernah dijadikan pilihan. Contoh ya, maka kamu abaikan kartu yang pertama ini. Tetapi ketika kartu ini menjadi kartu pertama yang mengindikasikan ciri-cirinya, maka ini secara tidak langsung ya, automatically memberitahu saya sejak dari awal lagi kalian berdua memang sudah aware ya, sudah pun sedar ini adalah hubungan yang dijadikan pilihan. Saya tidak tahu teman-teman penglibatan orang ketiga. Contohnya kamu mungkin ya berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah memiliki kekasih, mungkin sudah memiliki pasangan, atau kedua-duanya. Alternatif. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow, wasteful. Semakin ke sini teman-teman ya, kamu sempat menjalankan hubungan ya yang agak panjang, yang dalam tahunan dengan orang ini. Mungkin sempat menghabiskan waktu sejak zaman kanak-kanak lagi. Mungkin kalian ini berkenalan ya sejak zaman kanak-kanak, zaman sekolah. Memang sudah banyak tahun yang dihabiskan bersama. Tetapi hujung-hujungnya kalian tidak bisa bersama. Kamu tidak dapat memilikinya. Dia juga mungkin sempat memutuskan koneksi ini atau pergi dari kamu. Atau mungkin ada yang telah pergi ya, meninggalkan kamu di sini. Padahal teman-teman, sudah banyak memori yang diciptakan bersama. Maka dengan kemunculan wasteful, ini ada dua energi yang berbeda ya. Sama ada banyak waktu yang telah diinvestasikan,
tetapi hujung-hujungnya kalian berpisah, atau menurutmu, orang ini memang orang yang tidak tahu menghargai kamu, sehinggalah kalian putus. Maka ini menyedarkan dia akan perasaan sebenarnya kepada kamu. Menurut kamu, teman-teman ya, orang ini bukan sekadar tidak tahu bagaimana untuk menghargai kamu, tetapi dia orang yang seperti sambil lewat. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ini seperti kartu The Fool ya. Orang yang tidak tahu bahawa sesuatu itu serius, sehinggalah dia dihadapkan kepada sebuah saat atau situasi di mana dia kehilangan kamu. Nah, begitu ya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman. Wow, orangnya agak nakal ya, suka mengusik kamu, atau mungkin ada momen usik-mengusik di antara kalian berdua ya. Momen naughty ini, teman-teman, boleh dikatakan momen flirting di antara kamu dan dia. Nah, ini mungkin ya, ada hubungan yang tanpa status, tetapi kalian sempat bersama. Mungkin sempat bersentuhan dan sebagainya. Sekali lagi, jikalau kartu ini tidak resonate dengan kamu, teman-teman, kamu ambil mana yang resonate saja, abaikan yang tidak resonate ya. Okey teman-teman, wow. Dia sebenarnya, teman-teman, walaupun sempat bermain-main dengan kamu, bermain-main dengan yang lainnya, mengusik kamu, mengusik yang lainnya, ada sisi kesepian yang cukup mendalam dari dia. Nah, ini ada kaitan dengan seseorang yang memiliki inner child yang terluka. Teman-teman, gambaran yang saya dapatkan ya, mungkin kamu tahu ceritanya. Kamu memang tahu ya, trauma masa lalunya, apa yang terjadi sewaktu dia kecil, atau dia mungkin sempat menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Ada sisi kesepian yang cukup mendalam, atau teman-teman, energi yang lainnya semakin ke sini. Nah, ini mungkin juga menyedarkan dia ya, akan perubahan perasaannya kepada kamu. Kerana jikalau ini hubungan alternatif, mungkin dia sempat pergi meninggalkan kamu, semakin ke sini teman-teman, saya merasakan dia mungkin sempat berpisah dengan pasangannya, atau mungkin ada orang lain yang pergi meninggalkan dia, sehingga menjadikan dia berada dalam kondisi kesepian, kondisi kegelapan yang membawa ke arah sebuah pembelajaran. Nah, kita akan banyak belajar dari keheningan. Kita akan banyak belajar dari kesepian. Maka setelah sesuatu berlaku seperti ini, dia mulai menyedari kekuatan perasaannya kepada kamu sebelum ini. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia ini, teman-teman, orang yang boleh dikatakan sempat gaslighting kamu ya. Orang yang sangat narsistik. Seseorang yang tidak pernah menghargai kamu, seseorang yang meremehkan kamu, memanfaatkan tubuh badan kamu, menggunakan segala kebaikan kamu. Kamu sesuaikan. Orang yang sangat narsistik, senantiasa ingin diagung-agungkan, namun tidak pernah menghargai dirimu. Senantiasa membuatkan kamu merasa rendah, senantiasa membuatkan kamu merasa tidak penting baginya. Begitu ya? Okey teman-teman, orang ini juga orang yang bisa mengontrol ya kehidupan kamu, ingin mengawal segala sesuatu, seolah-olah ya segala sesuatu perlu berada di dalam kendalinya. Teman-teman, nah semakin ke sini ya, orang ini orang yang boleh dikatakan sebenarnya tidak cukup berani. Seperti terlihat ada ketakutan, ketakutan untuk memperjuangkan koneksi ini, ketakutan untuk berhadapan dengan sebuah kenyataan yang kamu sangat mencintainya, takut untuk menghadapi yang kamu adalah seorang pejuang yang akan memperjuangkan hubungan ini mati-matian. Tidak seperti dirinya. Teman-teman, walaupun dia seorang narsistik, nah ini ada inner child yang terluka seperti saya jelaskan tadi, dan memiliki ketakutan-ketakutan tertentu. Apakah teman-teman ya, orang ini mungkin sempat mengontrol kamu, memperlihatkan atau menampilkan dirinya seperti ini untuk menyembunyikan sisi insecurity-nya kepada kamu. Dia mungkin banyak ketakutan yang tidak pernah dia tunjukkan. Teman-teman, orang ini orang yang tidak cukup berani ya. Anda dedak di sini. Wow, ini ada dua energi yang berbeda, teman-teman ya. Saya menangkap ketenangan di hubungan kalian, seolah-olah tidak ada pergerakan ya, tidak ada kemajuan, dan detik ini dia sedang menenangkan dirinya. Dalam ketenangan inilah, teman-teman ya, dia seperti mendapatkan sebuah pencerahan akan perubahan perasaannya kepada kamu. Baru menyadari bahawa sebenarnya dia ini serius banget sama kamu, tetapi tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Teman-teman, dengan kemunculan calm ya, energi kedua yang saya tarik di sini, seperti saya jelaskan di awal bacaan tadi, beberapa di antara dia ini sama ada energi mantan kamu, orang yang pernah kamu kenali ya, sempat pergi atau masih lagi ya, pergi daripada hidupmu.
Orang ini pernah pergi meninggalkan kamu, telah pergi meninggalkan dirimu, dan detik ini seperti ada ketenangan yang luar biasa yang sempat kalian berdua rasakan. Dalam ketenangan ini, sewaktu kalian tidak berkomunikasi, tidak lagi mengabari, menurut kamu dan dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tetapi behind the silence, di sebalik keheningan itu, sebenarnya ada sesuatu yang berubah secara drastis. Seseorang yang mulai menyedari akan perubahan perasaannya kepada kamu. Okey teman-teman, ketenangan akan berbicara banyak ya. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa perasaan dia di saat mulai serius denganmu. Nah, di saat dia menyedari ada perubahan sikap ya. Seperti apa yang dapat kamu lihat atau rasakan dari dirinya. Ini teman-teman sama ada kamu dapat merasakannya atau memang kamu dapat melihat perubahan sikapnya, begitu ya. Sesuatu yang dapat kamu konfirmasikan, membuatkan kamu begitu yakin. Seseorang ini mulai sadar akan perubahan perasaannya kepada kamu yang semakin serius terhadap dirimu. Kita lihatkan ya. Seperti apa perasaan dia di saat mulai serius denganmu. Wow, teman-teman, berbicara mengenai sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, keluar juga kartu ini ya, kartu The Moon. Saya menangkap seperti kalian berdua ya berbisik melalui spiritual connection. Kamu tahu teman-teman, memang ada perubahan. Dengan kemunculan Moon, memang terlihat ada perubahan. Seperti kartu Change ini ya. Kartu Moon ini mengindikasikan perubahan yang bisa dirasakan melalui intuisinya. Teman-teman, ada sesuatu yang mulai berubah di sini. Walaupun ini mungkin memakan waktu yang lama, orang ini sempat merasakan perubahan hatinya kepada kamu yang semakin merindu. Seseorang yang dalam diam, walaupun sempat mendiamkan kamu, tidak mengabari kamu, menyedari ada perubahan hatinya yang semakin merindukan kamu. Kemunculan Ace of Cups. Wow, ini ya. Kamu lihat teman-teman, perasaan yang mulai berbunga-bunga. Perasaan yang mulai melimpah-limpah ya. Kamu lihat teman-teman, ketika kartu Ace of Cups ini muncul bersebelahan dengan The Moon ya, ini mengindikasikan perubahan sikapnya tanpa dia sadari. Dia juga tidak menyangka yang sebenarnya perasaan yang dia miliki kepada kamu sedalam ini. Apabila bersebelahan dengan The Moon, nah kamu juga tidak tahu ya, yang orang ini tiba-tiba berubah drastis seperti ini. Seperti sebuah kejutan bagi kalian berdua. Kamu langsung tidak menyangka, menurut kamu ya, tidak mungkinlah Kak, dia akan berubah hati ataupun berubah perasaan terhadap saya. Tetapi dalam diam, ini yang sedang terjadi. Dengan perubahan yang terjadi secara diam-diam teman-teman, maka sudah mungkin ya, sudah pastilah ini akan menakutkan dirinya. Kerana dia langsung tidak menduga ya suatu saat nanti, perasaan ini akan berubah menjadi serius terhadap dirimu. Kita lihat lagi ya, apa yang kalian berdua bisa rasakan. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Pentacles, wow. Ini seperti ada sesuatu yang men-trigger energi perubahan ini. Menurut saya teman-teman, saya tidak tahu apakah orang ini rakan sekerja kamu, pernah bekerja sama dengan kamu, hadir daripada komunitas yang sama, pekerjaan yang sama. Ada sesuatu yang pernah kalian lakukan hampir setiap hari di kala itu. Boleh dikatakan dalam tahunan ya. Maka teman-teman, dengan adanya energi seperti ini, nah ini yang menjadi fondasinya. Sesuatu yang pernah dilakukan bersama untuk jangka waktu yang panjang, men-trigger ke arah perubahan energinya kepada kamu. Kerana ini membuatkan energinya terkoneksi kembali denganmu. Kamu tahu teman-teman, ini hujung-hujungnya energi yang kembali menarik dia ke arah kamu. Seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan apa yang pernah kalian lakukan. Ada sebuah ritual yang pernah kalian lakukan bersama yang sangat men-trigger hatinya dengan kemunculan Three of Pentacles ini. Nah, kamu sesuaikan apakah dia ini rakan sekerja kamu, kamu memang pernah bekerja sama dengan dia, atau kamu memang sempat mendukungnya. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, Chariot. Saya menangkap gambarannya detik ini teman-teman. Orang ini bukan sekadar berubah dari segi perasaannya kepada kamu ya, tetapi ada seperti sebuah tindakan yang ingin dia lakukan, iaitu untuk datang mencari kamu. Tetapi teman-teman, orang yang masih lagi berbelah bagi ya, seperti apa yang dia rasakan, dia tahu apa yang dia rasakan.
iaitu perasaan ini mulai berubah serius untuk mencintai kamu. Tetapi dari segi tindakannya, ini mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan. Apabila bersebelahan dengan Three of Pentacles, walaupun hati sudah mengarahkan dia untuk datang kepada kamu, semakin serius kepada kamu, tetapi dari segi tindakannya, dia mungkin sempat merasakan halangan itu sama ada datang daripada orang sekitarnya, pekerjaannya, atau dia sempat merasakan energi kalian memang sudah tidak seperti dulu. Maka dia tidak boleh sembarangan keluar masuk dari hidup kamu. Contohnya, kamu mungkin tidak lagi mengizinkan dia datang mendekatimu. Maka walaupun hatinya ingin datang dekat kepada kamu, benar-benar memfokuskan ke arah kamu, tetapi dari segi tindakannya, ada sesuatu yang tidak mengizinkan dia. Nah, ini teman-teman, sesuatu yang sedang dia rasakan membuatkan dirinya begitu berbelah bagi. Kita lihat lagi ya, perasaan terdalamnya di saat mulai serius denganmu. Okey teman-teman, di sini ada kartu Empress. Wow guys, seseorang ini mulai jatuh cinta kembali dengan kamu ya. Sesuatu yang mungkin tidak dia rasakan atau perasaan ini tidak sekuat di awal hubungan kalian. Semakin ke sini, saya menangkap ada sebuah energi kuat yang ingin mengejar kamu, ingin mendapatkan kamu kembali. Kerana ada sisi kesepian daripada si dia. Apabila dia menyedari yang kamu telah menemukan kekuatan dan kamu sempat menyingkirkan semua energi-energi negatif ya yang berkaitan dengan dirinya, membuatkan dia belajar mencintai kamu. Teman-teman, boleh dikatakan ya, ini bukan sekadar perasaan yang berbunga-bunga, perasaan yang semakin bertumbuh, tetapi orang ini tidak menyedari yang dia semakin jatuh cinta dengan kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Saya menangkap ada energi kerinduan yang begitu mendalam dan seseorang yang sedang memantau situasi. Bagaimana untuk memperluaskan pergerakannya kepada kamu. Kerana beberapa di antara dia ini teman-teman mungkin ya sedang berada berjauhan, sempat pergi meninggalkan kamu, mungkin detik ini sedang berada di luar kota, di luar pulau atau sedang berada di luar negara. Maka sedang mencari cara bagaimana untuk datang kepada kamu dengan cara yang lebih efektif. Kerana seperti ada perpisahan yang sudah cukup lama di antara kalian berdua. Selama ini pun kalian tidak berkomunikasi. Dia hanya sempat memantau dari kejauhan ya, memantau sosial media kamu. Maka untuk datang terus mencari kamu itu bukanlah mudah. Teman-teman, ada keinginan yang cukup kuat, antisipasi untuk benar-benar mendekatkan dirinya kepada kamu. Nah, ini perasaan terdalam yang men-trigger si dia di saat dia mulai menyedari ada perubahan hati, sesuatu yang membuatkan perasaannya semakin serius dengan kamu di sini. Nah, teman-teman, jikalau dia sedang berjauhan dari kamu ya, maka wajarlah dia sedang mencari cara untuk datang atau travelling ke arah kamu, mendekati kamu kembali. Ini bukanlah mudah. Saya sempat merasakan ada halangan ya, teman-teman. Ciri-cirinya dari awal lagi telah memperlihatkan alternatif. Maka kamu berbijaksanalah, cuba pikirkan, apa yang menghalang dia di sini? Sesuaikan dengan energi hubungan masing-masing. Perasaan terdalamnya kepada kamu, teman-teman, Page of Swords. Wow. Saya menangkap gambaran seseorang yang mulai ya, mempunyai keinginan yang kuat untuk berkomunikasi dengan kamu. Apakah mungkin perubahan perasaannya ini akan diawali dengan sebuah komunikasi dari dirinya sebentar lagi. Teman-teman, orang ini memang memantau kamu ya. Memantau segala pergerakan kamu, kemajuan hidup kamu, seolah-olah terkejut banget. Kamu yang mampu berdiri di atas kakimu sendiri walaupun dia pergi meninggalkanmu. Dia langsung tidak percaya ya yang kamu sekuat ini. Malahan hidup kamu semakin pulih, semakin membaik ketimbang sebelumnya. Maka ini men-trigger energinya untuk datang berkomunikasi, melawan arus dan cuba mendekati kamu kembali. Teman-teman, ada yang seumuran, ada yang jauh lebih muda daripada usiamu. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan hari ini ya. Ini lebih didominasikan oleh zodiak Pisces, Cancer dan juga Taurus. Pisces, Cancer, Taurus lebih mendominasi, didampingi dengan zodiak Ace of Cups mewakili ketiga-tiga zodiak berelemen air ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Cancer sudah saya sebutkan tadi, Taurus juga sudah saya sebutkan tadi, dan juga Aries di sini.
Wow, teman-teman, zodiak ini seperti agak limited ya. Apa kata kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang ketarik ke pembacaan kali ini ya. Okay, let's see. Di sini teman-teman ada zodiak Aquarius, Capricorn, Libra, Virgo, Pisces, Scorpio. Dan under the deck di sini teman-teman, terlihat ada zodiak Taurus sekali lagi ya. Baik teman-teman, ini adalah zodiak-zodiak yang masuk ke dalam pembacaan kita hari ini. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman, apa yang bakalan terjadi di hubungan kalian ke depannya. Di saat dia mulai menyedari ada perubahan hati, perasaan yang semakin serius ke arah kamu, apa yang bakalan terjadi di hubungan kalian ke depannya sebentar lagi. Sesuatu yang mungkin akan dia wujudkan tanpa dia sedari ya, kerana perasaan ini berubah drastis, seseorang yang mulai belajar mencintaimu. Kita lihatkan apa yang mungkin terjadi di hubungan kalian ke depannya. Okey teman-teman, wow, letter ya. Seperti saya katakan tadi, seseorang ini akan memulakan sesuatu yang baru. Nah, hubungan ini mungkin akan diawali kembali dengan sebuah komunikasi dari dirinya. Wow, teman-teman, dengan kemunculan whip ini, saya menangkap seperti ada desakan yang cukup kuat dari dirinya untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang boleh dikatakan agak keras dengan dirinya sendiri, seseorang yang benar-benar mengepush dirinya untuk melakukan sebuah pergerakan, iaitu berkomunikasi dengan kamu. Saya sempat merasakan frustasi, kemarahan. Beberapa di antara dia di sini terlihat benar ya, pernah sangat dekat dengan kamu. Nah, terlihat seperti ada sentuhan fisik yang berlaku dengan beberapa di antara kalian yang menonton ini ya. Energi ini mungkin tidak akan resonate dengan semua, tetapi kamu dan dia memang pernah bersentuhan. Sekali lagi teman-teman, bukan semua ya, beberapa sahaja. Saya menangkap seperti seseorang yang sangat keras dengan dirinya, mendesak dirinya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu dengan kemunculan man. Nah, ini teman-teman, energi seperti energi yin and yang ya. Apabila muncul energi yang mengindikasikan energi seorang maskulin, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Saya menangkap tindakan ini akan datang dari dirinya. Seseorang yang bertindak keras untuk melakukan sebuah pergerakan, iaitu kembali berkomunikasi dengan kamu. Teman-teman, ini bukan semua terjadi tanpa dihitungkan ya. Orang ini memang akan melakukan pergerakan, akan datang berkomunikasi atau mendekatkan dirinya dengan kamu. Seperti energi seseorang yang akan kembali mengejar kamu sebentar lagi. Nah, ini berlandaskan apa? Kerana ini berdasarkan darkness, lonely, kesepian yang sedang dia rasakan. Saya menangkap detik ini orang ini benar-benar menundukkan keegoannya untuk mendekati kamu kembali. Mungkin ada kondisi di mana dia ditinggalkan, dia mulai diabaikan, atau mungkin teman-teman sedang berada dalam titik terendah dalam hidupnya, membuatkan dia benar-benar ya ingin mengakhiri momen kesepian ini. Maka beberapa di antara dia ini teman-teman ya sempat menurunkan egonya untuk mendekati kamu lagi. Nah, orang yang akan mengalah. Teman-teman, dengan kemunculan tower ini, saya sempat merasakan orang ini orang yang berstatus. Orang yang mungkin mempunyai jabatan yang baik, dikenali oleh banyak orang, mungkin juga seorang usahawan, dan dia ini orang yang dikenali oleh banyak orang. Tetapi detik ini teman-teman, kerana ingin mengakhiri kesepian ini, saya menangkap gambaran seseorang yang akan mengalah, menurunkan egonya, dan akan datang mendekati kamu. Okey teman-teman, kita akan buka kartu terakhir ini ya. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini untuk meyakinkan kamu akan keseriusan perasaannya yang semakin berubah. Kita lihatkan ya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini demi meyakinkan kamu akan keseriusan perasaannya ketimbang sebelumnya. Apa yang ingin dia sampaikan demi meyakinkan kamu? You are my lucky charm. Since I met you, I've manifested all sort of things. Teman-teman, menurutnya, kamu ini seperti sumber keberuntungan. Sesuatu yang bisa membawa energi keberuntungan di dalam hidupnya. Maka di saat dia pergi meninggalkan kamu, di saat kalian berjauhan, mungkin ada sesuatu yang merubah kondisi kehidupannya.
menyedarkan dia, teman-teman, dia perlu mendekati kamu kerana kamu adalah sumber energi keberuntungan yang hadir di dalam hidupnya. Di saat mendekati kamu, segala sesuatu yang dia lakukan itu sukses. Tetapi apabila dia meninggalkan kamu, berjauhan dengan kamu, segala sesuatu yang cuba dia upayakan tidak berhasil. Seperti itu ya. Thank you for teaching me how to appreciate the small things in life. Teman-teman, orang ini sangat menghargai ya energi kamu yang cukup rendah hati. Kamu bisa mengajarkan dia atau membimbingnya ke arah menghargai segala sesuatu yang kecil. Nah, orang ini kan very wasteful ya. Orang yang sempat meremehkan kamu, tidak menghargai hal-hal yang kecil. Tetapi dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya, dia sempat mempelajari hal-hal kecil yang dia overlook ya, sesuatu yang mungkin tidak penting baginya sebelum ini. Nah, seperti itu ya. Dia seperti belajar menghargai sesuatu yang kecil dari kamu setiap hari. I remember the first day we met. It was like it was yesterday. Teman-teman, kamu tahu, memori di antara kalian ini ya, masih lagi hidup di dalam kepalanya. Di saat dia mulai mengingati kamu kembali, seolah-olah baru berpisah dengan kamu semalam. Seolah-olah dia ini energi kalian tidak pernah terpisahkan. Walaupun mungkin ada yang sudah berpisah dalam tahunan. Tetapi teman-teman, dia seolah-olah masih mengingati kamu. Hari pertama dia mengenali kamu, seolah-olah itu baru semalam ya. I'm so grateful I met you. Are you sure you are real? Wow, kamu lihat teman-teman ya, dengan kemunculan kartu ini ya. Ini bukan sekadar seseorang yang mulai menghargai kamu, tetapi dengan kemunculan kata-kata seperti ini ya. Are you sure you are real? Apakah kamu pasti yang kamu ini benar-benar sebuah kenyataan? Seolah-olah memberikan saya gambaran ya. Dia langsung tidak menduga perubahan perasaannya, membuatkan dia begitu teruja dan benar-benar menghargai kamu, jatuh cinta banget sama kamu. Perasaan ini lebih kuat ketimbang sebelumnya, sehingga membuatkan dia hampir kurang percaya. Are you sure you are real? Nah, ini mengindikasikan apa teman-teman? Sebelum ini, dia tidak pernah mencintai kamu sekuat ini. Thank you for being so patient with me. Teman-teman, orang ini baru belajar menghargai dirimu ya. Selama ini kamu yang banyak put up with his nonsense ya. Kamu yang banyak bersabar dengan sikapnya, perilakunya, yang sempat meremehkan kamu, tidak menghargai kamu. Nah, di saat dia mulai belajar daripada kegelapan, belajar daripada keheningan, belajar daripada kesepiannya. Dia ingin mengungkapkan kata terima kasih kerana kamu telah banyak bersabar dengan dirinya dia. Saya juga sempat merasakan energi pengorbanan kamu ya, yang sangat dia hargai saat ini. Okey teman-teman, wow, under the deck guys, I love you. Kata-kata yang tidak pernah dia ungkapkan di saat dia pergi meninggalkan kamu, di saat dia memilih yang lainnya, mungkin mengutamakan pekerjaannya, keluarganya, orang tuanya. Teman-teman, detik ini apabila ketrigger, perasaannya mulai berubah mencintai kamu. Nah, kamu lihat ya, mulai serius ke arah kamu. Ini kata-kata yang menurut saya mungkin tidak pernah dia ungkapkan. I love you. Nah, ini teman-teman, seseorang yang secara berperingkat, bertahap, belajar mencintai kamu. Wow, ini perubahan perasaan yang drastis ya. Seseorang yang mulai berubah dan semakin serius dengan perasaannya terhadap kamu. Okey teman-teman, kita cuba tarik ya huruf-huruf namanya. Atau ini mungkin akan menarik huruf nama kalian berdua ya. Ada yang terjatuh, kita biarkan. Okey guys, kita ambil yang ini, depan ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf J, V, L, P, T, S, M, I, O, H, X, K, A, Z, U, D, N, C, dan juga ada huruf F di hujung sini. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membiarkanmu pergi atau menyerah padamu, sesulit apapun situasinya. Dan mencintai seseorang dan membuat mereka membalas cintamu, itu adalah hal yang paling berharga di dunia. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.